Ya pemirsa, untuk mengetahui perbandingan kondisi alam di Jakarta dan Kalimantan Timur, kita akan terhubung dengan dua rekan kami dari kawasan Jakarta Utara dan Penajam Pasir Utara. Dan kita akan mengajak Anda pemirsa ke Jakarta terlebih dahulu. Ada rekan Febrian Ahmad di Muara Baru di Jakarta Utara. Febrian, nah di tempat Anda berada ini bisa diceritakan kualitas daya dukung lingkungan Jakarta dapat tergambar. Seperti apa temuan Anda di sana? Ajeng, berdasarkan pantauan yang kami lakukan di utara Jakarta, utamanya ini di wilayah Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara, kami mendapati ada sejumlah wilayah yang sudah terendam oleh air laut dikarenakan adanya penurunan dari permukaan tanah di DKI Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga, setiap tahunnya atau selama 10 tahun terakhir, untuk wilayah di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara ini sudah mengalami penurunan sebanyak 2,5 meter. Dan kami juga tadi sempat menemukan sebuah musola yang diketahui musola ini bernama Musola Walat Dunai yang kini kondisinya sudah terendam oleh laut dan juga sudah tidak dipakai lagi, padahal sebelumnya musola tersebut dipakai oleh masyarakat untuk dapat melakukan berbagai kegiatan ibadah. Sementara itu kami juga melihat adanya tanggul yang sudah dibangun baik itu dari pemerintah ataupun perusahaan yang ada di sekitar Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara meninggikan tanggul sampai dengan 3 meter agar dapat menghalang air laut tidak masuk ke dalam pemukiman warga dikarenakan permukaan laut yang meningkat dan juga permukaan tanah di DKI Jakarta mengalami penurunan. Dan juga berdasarkan riset yang dikeluarkan oleh tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung ini mengungkapkan bahwa setiap tahunnya setidaknya permukaan tanah di DKI Jakarta menurun sebanyak 25 cm dan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah penggunaan air tanah di DKI Jakarta yang tereksploitasi dan juga ini dikarenakan dengan banyaknya urbanisasi di Jakarta dan juga banyaknya penduduk di DKI Jakarta yang tidak seimbang dengan ketersediaan air di DKI sehingga menyebabkan air tanah di DKI berkurang dan juga terjadi penurunan di tanah DKI Jakarta. Ajeng. Ya Febrian, lalu kemudian bagaimana respon para pegiat lingkungan menanggapi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Bahwa pemindahan ibu kota ini memang akan berakibat tidak begitu memberikan efek yang signifikan apabila tidak dibenahi dan juga tidak dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang sesuai dan juga sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dan untuk itu sudah bersama saya saat ini adalah Tubagus Soleh Ahmadi selaku Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta. Kita akan bertanya, Mas, sebenarnya pemerintah sudah memutuskan untuk memindahkan lokasi ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Apakah secara ekologi ini sudah tepat pemindahan ibu kota ini? Nah, pertama terlepas dari konteks pindah atau tidaknya ibu kota, pertama Jakarta itu memang sudah seharusnya dipulihkan. Itu yang pertama, karena kita tahu sampai saat ini kita belum melihat adanya kebijakan atau langkah serius dari pemerintah DKI Jakarta untuk memulihkan Jakarta. Seperti tadi yang seperti disebutkan di awal, memang misalnya dalam kasus penurunan tanah kan sudah jelas bahwa cukup besar peran bisnis dan industri itu mengeksploitasi sumber air di Jakarta. Dan apakah pemerintah sudah melakukan pemantauan secara ketat untuk melawan terhadap itu? Sementara untuk mengembalikan air ke dalam tanah, misalnya kita melihat bahwa sumber-sumber serapan di Jakarta itu juga belum ada penambahan. RTA kita masih mengalami stuck untuk penambahan karena memang kita melihat bahwa banyak ketidakkonsistenan pemerintah, tidak konsisten dalam kebijakan penataan ruang di Jakarta. Ya, selain polusi, selain turunnya permukaan tanah, ini kan juga ada berbagai masalah lingkungan lainnya di Jakarta seperti polusi udara dan juga polusi cahaya. Apabila nanti sudah dipindahkan ibu kota, apakah polusi-polusi tersebut atau masalah lingkungan lain itu juga akan berkurang di DKI Jakarta? Ya, kalau kita melihat sumber-sumber pencemar ya, kan kita lihat bahwa sumber pencemar kalau kita melihat datanya Jakarta juga itu kan banyak disebabkan oleh transportasi kemudian juga industri. Jadi sesungguhnya jika ini misalnya juga di dalam
dipindahkan atau tidak, pencemaran udara dari Jakarta selama kebijakannya itu tidak dirubah itu tetap akan tidak ada perubahan yang begitu besar selama kebijakan tidak dilakukan, karena yang menjadi persoalan ini kan sumber-sumber pencemaran tidak dibatasi, dan kita tahu bahwa sumber pencemaran ini juga banyak dihasilkan oleh sektor industri tadi, kemudian juga transportasi. Artinya memang ini tidak akan bisa mengatasi secara serius, karena memang yang diperlukan adalah kebijakannya. Dan kita tahu bahwa pencemaran di Jakarta ini kan juga tidak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga bersumber dari wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, yang juga modelnya sama, yang disumbangkan, yang dikontribusikan oleh transportasi juga industri di sekitaran Jakarta. Setiap tahun kan ini Jakarta mengalami penurunan tanah sampai dengan 25 cm setiap tahunnya. Dan kalau nanti ini sudah pindah lokasi ibu kota, apakah penurunan ini akan berhenti atau berkurang? Ya, selama pemerintah DKI Jakarta tidak tegas, tidak melakukan langkah-langkah serius, ini tidak akan ada perubahan yang signifikan. Selama ini kan kita tahu pernah tidak pemerintah DKI Jakarta melakukan monitoring kepada seluruh sektor bisnis dan industri yang memiliki izin untuk pengambilan air. Selama ini kan itu masih diperbolehkan dengan mekanisme izin tadi. Tidak ada kebijakan untuk menghentikannya, membatasinya, itu belum dilakukan. Dan sudahkah pemerintah DKI Jakarta misalnya juga melakukan monitoring secara rutin, apakah mereka sudah mengambil sesuai dengan kapasitas yang diizinkan. Misalnya jika kita bicara dalam konteks perizinan, artinya memang jika tidak ada langkah serius untuk menghentikan eksploitasi air secara besar-besaran untuk bisnis dan industri, kemudian juga tidak ada langkah serius untuk menambah ruang terbuka hijau dan juga wilayah sarapan-sarapan penting, ini tidak akan mempengaruhi secara signifikan. Oke. Ini kan kita isunya sekarang adalah ibu kota baru seperti itu. Nah, sebenarnya kira-kira isu lingkungan seperti apa yang harus dipertajam oleh pemerintah agar tidak terjadi seperti DKI Jakarta seperti itu? Yang pasti publik harus dilibatkan secara penuh, karena kita tahu bahwa mereka lah yang kita tahu setiap aktivitas beban tinggi itu pasti berdampak tinggi pasti berdampak tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga publik yang pertama harus dilibatkan. Karena apakah mereka bersedia akan mengalami ketercaman lingkungan hidup yang akan mereka hadapi, itu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih, Mas. Ya, dan kita juga tentunya berharap agar upaya pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta menuju ke Kalimantan Timur ini dapat menimbulkan dampak positif baik untuk DKI Jakarta dan juga untuk wilayah di Kalimantan Timur, tentunya harus dibarengi dengan berbagai peraturan yang diciptakan pemerintah yang dapat mendukung kelestarian lingkungan di dua lokasi ini. Demikian Egan dan Ajeng, kembali ke studio. Ya, dari Febrian di Jakarta Utara kita menuju ke Kalimantan Timur. Di Penajam Pasir Utara sudah ada Abdi Aswarsahi. Abdi, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi serta akses menuju ke Kabupaten Penajam Pasir Utara? Ya, selamat pagi Ajeng, Egan dan juga pemirsa. Tim Metro TV melakukan pemantauan di jalur lintas darat yang menuju dari kota Balikpapan menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga ke Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai salah satu akses yang dapat ditempuh kedua kabupaten ini sebagai wilayah yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai kawasan ibu kota baru yang nantinya akan dibangun di Provinsi Kalimantan ini. Dan berdasarkan pantauan yang kami lakukan khususnya untuk akses jalur di lintas darat ini, kami memantau infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan dari kota Balikpapan menuju ke arah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di kilometer 38. Ini kami memantau aspal sudah cukup baik, akses jalan pun juga sudah cukup baik dan dapat dilalui oleh sejumlah kendaraan baik dari kendaraan roda 2, roda 4 dan roda lebih. Sementara itu untuk pembangunan lainnya, infrastruktur pembangunan lainnya di sepanjang jalur dari kota Balikpapan menuju ke arah ke Kabupaten Kutai Kartanegara, kami juga memantau saat ini sedang dilakukan proses pembangunan lanjutan dari tol yang menghubungkan antara kota Balikpapan dan juga Samarinda, yang hingga saat ini informasi yang kami dapatkan progresnya sudah mencapai kurang lebih 96% dan nantinya ditargetkan akan dapat segera beroperasi pada bulan Desember tahun 2019 ini. Selanjutnya untuk akses dari ataupun menuju ke Kabupaten
Penajam Pasar Utara ini kami menempuh dari kilometer 38. Di mana kilometer 38 ini merupakan persimpangan yang ataupun perpecahan arah yang untuk menuju ke Kota Samarinda, kemudian ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga mengarah ke Kabupaten Penajam Pasar Utara. Ini kami memantau untuk akses jalan memang sebagian sudah diaspal dan sudah cukup baik, namun sebagian ini masih mengalami kerusakan jalan yang cukup parah, sehingga memang mempersulit untuk akses menuju ke kabupaten di Penajam Pasar Utara ini. Namun memang kami juga sempat memantau, sempat ada dilakukan perbaikan jalan di beberapa ruas akses menuju ke Kabupaten Penajam Pasar Utara ini. Dan seperti yang diketahui bahwa ada dua pilihan untuk menuju ke Kabupaten Penajam Pasar Utara ini, di mana selain akses darat ini juga bisa melalui akses penyeberangan melalui kapal feri dan juga speedboat. Seperti yang diketahui bahwa dua tempat ini antara Kota Balikpapan dan juga Kabupaten Penajam Pasar Utara ini dipisahkan oleh Teluk Balikpapan, sehingga akses melalui perairan ini juga dapat dilakukan, kurang lebih membutuhkan waktu selama 1 jam lamanya. Kemudian untuk jalur darat ini kami melakukan pemantauan kurang lebih 2 hingga 3 jam tergantung dari akses jalan yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4. Selanjutnya memang nantinya dalam mendukung infrastruktur pembangunan lainnya di sini juga nantinya ditargetkan akan dilakukan pembangunan jalan jembatan tol yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dan juga Kabupaten Penajam Pasar Utara ini, yang saat ini sudah masuk dalam tahap prakualifikasi oleh Badan Pengelola Jalan Tol setempat dan nantinya ditargetkan akan segera dibangun pada tahun 2021 mendatang. Dan kami juga sempat mewawancara warga di Kalimantan Timur, khususnya yang berada di sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara, dan mereka menyambut positif adanya wacana pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur ini. Ajeng. Ya, Abdi, apakah sudah diketahui persis di mana lokasi penempatan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Pasar Utara? Ya, Egan, memang setelah kami melakukan penelusuran dan juga mengkonfirmasi langsung kepada pemerintah wilayah setempat, karena memang sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa nantinya penempatan lokasi ibu kota ini akan berada di Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan untuk lokasi kecamatannya juga kami mendapatkan informasi akan ditempatkan di Kecamatan Sepaku. Namun untuk kepastiannya kami melakukan konfirmasi kepada camat setempat ya, bahwa memang dari pihak pemerintah setempat belum mendapatkan kepastian di mana nantinya lokasi ibu kota ini akan ditempatkan. Hal ini juga mengacu pada saat ini pemerintah pusat masih melakukan kajian-kajian yang cukup mendalam dan juga beberapa pembelajaran secara mendetail terkait di mana nantinya lokasi ini akan ditempatkan. Namun jika kita mengacu kepada peta yang diunggah oleh Presiden Joko Widodo di akun sosial medianya, tepatnya di Instagram, ada peta yang diwarnai merah ataupun yang ditandai oleh Presiden Jokowi. Ini memang arah petanya tepat berada di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Dan berdasarkan keterangan dari camat setempat, kami sempat memintai keterangan bahwa dirinya mengatakan lokasi peta yang ditandai merah tersebut yang berada di Kecamatan Sepaku ini tepatnya berada di Desa Semoy. Namun dirinya belum dapat memastikan seperti apa ataupun di mana nantinya tempat dan lokasi pembangunan ibu kota di Kabupaten Penajam Pasar Utara, karena dari pemerintah pusat belum melakukan permintaan lahan secara resmi kepada pemerintah pusat setempat. Dan terkait dengan potensi bencana, kami juga sempat menanyakan tentang kondisi alam dan potensi bencana, karena hal ini menjadi salah satu pertimbangan dari Presiden Jokowi menentukan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur dinilai minim terjadi adanya kebencanaan ataupun potensi bencana. Dan hal itu juga ditanggapi oleh camat setempat bahwa selama dirinya menjabat sebagai camat, khususnya di Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara ini, bahwa potensi bencana ini sangat minim terjadi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Camat Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Risman Abdul. Bukan cuma cerita, jadi karena saya juga sejak tahun 87 sudah berdomisili di Kecamatan Sepaku, jadi mulai dari sejak itu hampir tidak ada bencana yang terjadi di sini, hampir nggak ada bencana di sini. Jadi memang tidak ada potensi bencana yang ada di wilayah kecamatan kita ini. Walaupun gempa gitu juga. Gempa, kita tidak pernah merasakan ada gempa di sini ya. Nggak pernah ya. Ada gunung berapi. Nggak ada gunung berapi.
nggak ada banjir, nggak ada longsor, ya, nggak ada asap. Jadi insya Allah terkait dengan kebencanaan, insya Allah nggak ada masalah. Ya, sekian yang dapat kami informasikan dari Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio, Egen dan juga Ajeng. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Abdi Aswar Sahi langsung dari Kalimantan Timur dan sebelumnya ada Febrian Ahmad dari Jakarta Utara.